Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tugas dari proyek PKPL atau penjaminan kualitas perangkat lunak. Jadi presentasi kali ini akan memaparkan hasil pengujian manual dan otomatis serta isi dari website kami. Jadi website kami ini membuat seperti website e-commerce, yaitu toko pempek Palembang Umirita. Kami sendiri dari kelompok Green Day, saya Dani Sulaiman 220184886. Dan saya Arya Agung Wicaksono dengan NIM 22000184556. Oke. Jadi website pempek Palembang Umirita ini sebenarnya sudah terinspirasi dari mata kuliah sebelumnya yaitu APPL dan dikembangkan lagi menjadi website yang secara utuh dan bisa digunakan. Jadi presentasi ini akan membahas yang pertama pendahuluan, kedua gambaran umum proyek, yang ketiga ada pengujian manual, tahap awal, temuan dan perbaikan. Yang keempat ada pengujian otomatis, tahap persiapan, pelaksanaan, perbaikan pengujian. Kelima ada hasil dan temuan pengujian. Yang keenam ada kesimpulan. Baiklah akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan dan gambaran umum proyek dari PMP Umirita ini ada tujuan pengujian. Di sini tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa semua fitur website PMP Palembang Umirita berjalan sesuai spesifikasi, mengidentifikasi potensi bug yang mungkin ada, dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Ini dilakukan untuk memastikan website dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Fitur website ini menawarkan fitur utama sebagai berikut: registrasi dan login, keranjang belanja, checkout, transaksi, serta manajemen biodata pengguna. Teknologi yang digunakan untuk membangun website meliputi Cursor AI, PHP, MySQL, Tailwind, CSS, dan Selenium Python untuk pengujian otomatisnya. Kemudian pada pengujian manual, tahap awal dan temuan. Di sini pada bagian proses pengujian dengan case 50 tes yang mencakup semua fitur utama yaitu login, register, dan keranjang. Hasil awal 41 berhasil dan 9 gagal. Kemudian pada masalahnya yang ditemukan tidak ada validasi captcha pada halaman login, bug pada proses checkout ketika input tidak lengkap. Kemudian hasil awal menunjukkan beberapa masalah terkait validasi captcha pada halaman login dan proses checkout ketika input tidak lengkap. Di sini ada gambaran hasil dari Pi dengan 41 berhasil dan 9 gagal. Kemudian pada pengujian manual tahap akhir, di sini perbaikan menambahkan 12 fitur baru dalam pengujian, keranjang, checkout, dan transaksi. Menambahkan validasi captcha untuk mencegah serangan bot, memperbaiki logika validasi pada halaman checkout untuk memastikan semua input wajib terisi sebelum melanjutkan. Kemudian memperbaiki hasil checkout berupa tampilan transaksi dengan total penambahan unit 62 case pengujian berhasil dalam pengujian. Kemudian hasil akhirnya dengan total 62 case ini, pengujian diselesaikan setelah perbaikan. Pengujian manual terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah awal dalam website. Berikut gambaran dari total dengan 62 berhasil dan tidak ada gagal. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya pada bagian pengujian otomatis. Oke, baiklah. Jadi pada pengujian otomatis ini ada tahap persiapan dan untuk pelaksanaannya. Yang pertama ada editor code. Jadi kami memilih editor code yaitu Cursor AI untuk menjalankan skripnya, untuk proses skripnya. Yang kedua ada browser. Browser ini untuk sebagai pengujian. Nanti prosesnya akan berjalan di Chrome driver yaitu editor Chrome browser.
Yang ketiga ada server lokal. Kami menggunakan SAM sebagai server dan database lokal. Yang ketiga ada Selenium. Selenium ini yang paling utama karena berkat Selenium akan bisa menjangkau atau menjalankan skrip dari skrip pengujian dan pengisian otomatis akan dijalankan. Next. Oke, ini adalah skenario dari pengujian otomatis tahap awal. Jadi ada 7 fitur yang ada di website ini yang paling utama. Jadi unit test yang pertama registrasi, login, logout, view data pengguna, keranjang, checkout, dan transaksi. Jadi fitur-fitur ini yang perlu diuji ya. Yang pertama registrasi itu menguji untuk user yang baru akan bergabung atau ingin mendaftarkan akun, dan pada tahap pengujian hasilnya berhasil dan lulus. Yang kedua ada login. Jadi saat pengujian otomatis user udah mendaftar dan berhasil, maka akan dilakukan oleh login, dan pada login ini akan akunnya yang sebelumnya akan diuji kembali dan hasilnya adalah berhasil dan lulus. Yang ketiga ada logout. Logout ini untuk memvalidasi kalau user yang mendaftar atau udah masuk website itu bisa keluar dari website dengan aman. Hasil dari ini adalah berhasil dan lulus. Biodata pengguna ini juga sangat penting. Jadi di dalam biodata pengguna ini ada username, email, alamat, dan lain-lainnya. Jadi setelah user mendaftarkan akan divalidasi dengan biodata pengguna ini agar lebih valid. Temuannya berhasil dan lulus. Jadi yang kelima ada keranjang. Fitur keranjang ini yang paling penting ya, karena akan produknya akan disimpan di keranjang. Jadi menguji kemampuan untuk menambahkan produk ke keranjang dan melihat isi dari keranjang. Ujian tahap ini hasilnya gagal dan gagal untuk lulus. Yang keenam ada checkout. Menguji proses checkout keranjang belanja. Dari kita yang udah produknya sudah di dalam keranjang, nanti akan di checkout apakah berhasil atau enggak. Jadi temuan hasil ini berhasil dan lulus. Yang terakhir ada transaksi. Jadi dari produk yang sudah di checkout itu akan terlihat atau riwayatnya akan terlihat di transaksi untuk menguji melihat riwayat transaksi pembelian. Nanti akan ada di database juga, akan terlihat. Jadi temuan hasil transaksi ini gagal dan tidak lulus. Next. Oke, tahap perbaikan. Pastinya akan ada perbaikan dari kesalahan yang sebelumnya, yaitu di perbaikan keranjang dan transaksi. Jadi temuan dari kami saat pengujian itu fungsi load cart item ini itu tidak valid ya. Jadi load cart item ini fungsinya itu untuk menunggu hasil dari sistem menambahkan keranjang. Pada saat sistem menambahkan ke keranjang dan dimasukkan ke database. Nah, fungsi load cart system itu berfungsi dan ditemukan kalau itu yang membuat program sistemnya itu menjadi gagal. Jadi sudah diperbaiki untuk memastikan data dari cold storage di mode dengan benar.
sehingga script pengujian itu memvalidasi produk yang sudah ditambahkan ke keranjang. Nanti akan muncul di database. Yang kedua ada perbaikan transaksi. Jadi pada transaksi itu pada saat pengujian itu tidak bisa menggapai apa ya, tidak bisa ke halaman transaksi lah. Nah, jadi ditemukan kenapa tidak kesalahannya, yaitu pada fungsi set timeout. Jadi fungsi set timeout ini berfungsi untuk memberikan waktu pada script untuk validasi halaman. Nanti saat validasi dimuat, di set timeout ini bekerja memberi waktu. Kalau transaksinya sudah berhasil, maka yang ditambahkan ke database dan halaman berubah dan script itu kemudian bisa berjalan lancar. Jadi diperbaiki set timeout-nya, ditambahkan lagi waktunya lebih lama, dan halaman akan berubah dan masuk ke menu transaksi. Next. Hasil dan temuan kemudian setelah perbaikan. Jadi hasilnya itu pastinya udah diperbaiki. Jadi unit tes pada keranjang itu menguji kemampuan untuk menambahkan produk ke keranjang dan melihat isi keranjang berhasil, hasil pengujiannya, dan lulus. Dan transaksi untuk kemampuan melihat riwayat transaksi yang sudah di check out, produk yang sudah di check out, hasil pengujiannya juga berhasil dan lulus. Next. Oke, akhirnya pada kesimpulan, jadi berdasarkan hasil pengujian manual dan otomatis, website PMP Palembang Umerita ini sudah layak ya untuk dipublish, lumayan layak lah dari proses yang kami jalankan. Semua fitur berjalan dengan baik dan perbaikan dilakukan meningkatkan keadalan serta keamanan sistem. Jadi sistem ini juga, proyek ini juga, website ini juga dilengkapi keamanan juga. Sudah diuji di manual dan otomatis. Jadi bisa dibilang proyek ini berhasil sebagai platform e-commerce yang menyediakan fitur-fitur untuk makanan khas Palembang seperti pempek saus dan produk Palembang lainnya. Jadi kesimpulannya itu ya, bisa dikatakan website ini bisa dirilis dan layak untuk dipakai secara real atau bisa digunakan beneran. Mungkin sekian dari kami, dari kelompok Greenly. Saya dan teman saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.